Selamat datang kembali di channel Mogul. Hari ini aku akan berbagi tips bagaimana kita dapat menggunakan data kompetitor di Shopee untuk memajukan usaha kita dengan fitur penilaian produk. Nah, teman-teman mungkin merasa penilaian produk, aku udah tahu kok, mana mungkin penilaian produknya kompetitor bisa memajukan usaha kita, apalagi meningkatkan omset kita. Nah, teman-teman harus nonton video ini sampai habis karena saya akan memberikan step by step dan simulasinya bagaimana kita bisa memanfaatkan penilaian produknya kompetitor untuk menjadi data untuk usaha kita. Kita langsung saja. Saat ini di Shopee tersedia fitur penilaian produk di mana kita apabila masuk ke dalam aplikasi Shopee di mobile, kita bisa melihat penilaian produknya kompetitor, penilaian produknya kompetitor, berapa bintang yang dia miliki, dan dapat kita sortir review atau bintang itu berdasarkan varian. Nah, ini dapat kita gunakan untuk mengetahui penjualan masing-masing varian. Karena kita tahu bahwa review itu berbanding lurus dengan penjualan. Semakin banyak review, maka semakin banyak penjualan. Maka kita bisa gunakan review ini untuk mencari tahu penjualan masing-masing varian seperti apa. Tips ini akan lebih berguna bagi kamu yang sedang berjualan atau ingin berjualan produk-produk yang bervarian. Tetapi rata-rata produk semuanya ada varian sih. Akan langsung kita coba dan kita simulasikan langsung. Katakan saya saat ini adalah seorang newbie yang pengen mencoba jualan celana chino hitam, celana chino warna hitam, contohnya. Belum pernah berjualan, baru ingin mencoba jualan, dan saya ingin menstok barang. Dan saya sama sekali tidak tahu bahwa ukuran celana chino itu menggunakan SML XL atau menggunakan number-number gitu sih. Tapi kita akan langsung coba cari tahu. Kita akan langsung ke Shopee Mobile. Kita ke Shopee Mobile dan kita coba cari produk yang baru saya ingin jual tadi, yaitu celana chino hitam. Sebaiknya kita mencari Shopee Mall yang memiliki penjualan yang banyak. Oke, kita pilih salah satu. Katakan produk yang ingin kita jual mirip seperti ini, celana chino hitam. Ini penjualan dari salah satu Shopee Mall yang penjualannya sangat besar sekali, 10.000 terjual. Bintangnya juga harusnya besar banget, banyak banget. Ada 11.500 ulasan. Oke, kita akan langsung klik di lihat semua. Nah, di sini kita bisa melihat dari 11.500 review ini datang dari varian apa aja sih. Kita bisa coba mensortir, menfilter dari ukuran 28. Ukuran 28 memiliki 1.400 review. Ukuran 30 memiliki 2.500 review. Ukuran 32 memiliki 3.200 review, dan seterusnya. Dan data ini akan kita persentasekan, akan kita hitung persentasenya. Boleh kita kerjakan di Google Sheet, boleh kita kerjakan di Excel, boleh kita pakai hitungan tangan, tapi saya akan coba langsung hitung di Google Sheet. Oke, kita akan catat semua ukuran yang dia ada, 20, 30, 32, 34, 36. 20, 30, 32, 34, 36. Ini adalah ukuran, dan kita catat masing-masing. A few moments later. Oke, dan sudah selesai. Nah, di sini kita bisa kelihatan bahwa ini adalah ukurannya, ini adalah reviewnya masing-masing. Nah, ngapain sih kita mau tahu jumlah review dari toko orang? Apakah hanya untuk bikin kita iri? Tidak. Kita ingin mengetahui persentasenya. Kita ingin mengetahui persentase penjualan dari ukuran 28 terhadap total penjualannya. Caranya kita bagi penjualan ukuran 28 ini atau review ukuran 28 ini dari review total. Kita ketemu 12%. Dan kita lakukan yang sama untuk semua. Kita akan dapat total 100% di sini. Kita sebut dulu ini bobot varian. Nah, dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa ukuran 28 di kasus toko ini paling nggak laku, dan ukuran 32 itu paling laku. Dan bobot variannya adalah 12% dan 28%. Nah, kita tahu bobot varian ini, kemudian kita mau buat apa? Oke, saya akan simulasikan lagi dengan lebih jelas. Katakan ada dua pengusaha yang sama-sama newbie dan mencoba menjual celana chino hitam. Sebut saja pengusaha pertama ini Jeff, sebut saja pengusaha kedua ini Elon. Jeff karena sama seperti saya, seorang newbie yang baru mencoba berusaha, dia setelah kontak-kontak dengan supplier, dia memilih untuk menstok ukuran ini. Dan karena dia tidak tahu yang mana yang paling laku, yang mana yang paling nggak laku, dia memilih untuk stok masing-masing 1 lusin atau 12 pieces. Di mana dia mendapatkan total itu dia stok 5 lusin atau 60 pieces. Elon, karena dia sudah nonton video ini, dia tahu bahwa ada ukuran yang lebih laku, ada ukuran yang nggak laku. Oke, tetap sama, dia akan stok ukuran 28 sampai 36,
Tetapi dia karena sudah tahu persentase ini, dia akan menggunakan data ini, dia tahu dengan persentase bobot varian ini, dan dia akan stok dengan, dia sama-sama akan stok 5 lusin atau 60 pieces, tapi Elon akan stok seperti ini. Oke, hilangin koma-komanya. Sama-sama stok 60 pieces, tapi Elon akan memilih konfigurasi atau pengaturan stok yang seperti ini. 28 dia akan stok 7 piece, 30 dia stok 13 pieces, ukuran 32 akan stok 17 pieces, ukuran 34 ini 14 pieces, 36 ini 9 pieces. Kenapa? Karena Elon sudah mencoba menganalisa data dari kompetitor. Nah, ini adalah satu trap, satu perangkap paling besar bagi newbie. Ketika seorang newbie ingin menstok barang, biasanya mereka akan coba menstok semua ukuran itu sama persis, dan ini bisa menyebabkan terjadinya dead stock. Nah, kalau sampai di sini, menurut teman-teman, yang jualannya lebih lancar adalah Jeff atau Elon? Sampai di sini kita belum bisa putuskan, karena kita nggak tahu trik marketing mereka, kita nggak tahu skill mereka seperti apa. Tetapi dari stok, Elon sudah satu langkah lebih maju. Real penjualan di lapangan itu banyak faktor keberuntungan. Bisa saja Elon duluan yang kehabisan stok dibanding Jeff. Bisa saja Elon yang memiliki lebih banyak dead stock pada minggu ke-1, minggu kedua daripada Jeff. Tetapi, dengan kita mempersiapkan lebih bagus di atas kertas, lebih memungkinkan kita untuk menang pada saat penjualan di lapangan. Bisa saja ketika Elon kontak supplier itu tidak memperbolehkan membeli 7 pieces. Mungkin harus belinya per lusin, mungkin ada kendala lain. Kalaupun Elon akhirnya menstok sama seperti Jeff, 12 pieces semua. Tetapi dengan mengetahui data bobot varian ini, Elon dia sudah paham duluan bahwa inilah konfigurasi yang lebih baik untuk digunakan untuk kedepannya. Di sini aku pengen mengajak teman-teman untuk lebih perhatikan bobot varian stoknya teman-teman. Karena ini berpotensi menyebabkan terjadinya dead stock di toko teman-teman. Dan dead stock adalah musuh utama dari setiap online shop. Dead stock itu bisa terjadi karena berbagai hal. Bisa karena penjualan turun, bisa karena hal lain. Tetapi dead stock yang terjadi karena kita tidak perhatikan terhadap bobot varian, itu adalah yang paling fatal dan kita bisa cegah. Bayangin, toko teman-teman masih laku-laku aja, punya stok ribuan pieces. Tetapi tidak ada yang terjual, karena varian yang lakunya sudah kehabisan stok, varian yang tidak laku, stoknya masih menggunung. Dan uangnya teman-teman, cash flow-nya teman-teman tidak efisien gara-gara itu. Jadi, mari kita lebih perhatikan terhadap bobot varian, dan teman-teman mesti tahu varian apa yang laku, dan seberapa lakunya mereka berdasarkan persentase bobot varian ini. Oke, kita akan lanjut ke cara berikutnya, bagaimana menggunakan data review produk ini untuk meningkatkan omset. Bagaimana menggunakan data tadi untuk meningkatkan omset penjualan toko. Kita sebagai pelaku penjual online, kadang-kala pasti pernah terima pertanyaan dari customer menanyakan varian-varian yang kita tidak miliki. Contohnya customer mencari varian warna lain yang kita belum miliki, atau ada customer yang menanyakan varian size lain yang kita tidak miliki. Tetapi karena kita nggak pegang data, kita jadi ragu. Kita sebenarnya mau nambahin varian yang dicari nggak sih? Kita mau coba produksi varian yang dicari nggak sih? Karena kita nggak punya data, maka kita akhirnya tidak melakukan itu. Mungkin karena takut overstock, mungkin karena habis diproduksi nggak laku, mungkin karena produksinya ribet, kita nggak tahu penjualan akan setimpal nggak dengan effort kita untuk melakukan stok tambahan varian itu. Dengan menggunakan cara yang ini, kita bisa memprediksi penambahan omset yang akan terjadi di toko kita seandainya kalau kita menambahkan varian tersebut. Untuk menggunakan cara ini, teman-teman mesti sudah punya sebuah produk yang mempunyai varian yang sudah memiliki penjualan. Jadi teman-teman sudah memiliki penjualan rutin dan saat ini sedang mempertimbangkan untuk menambahkan varian. Untuk simulasi yang satu ini, kita akan keluar dari cerita Bang Jeff dan Bang Elon. Kita bukan lagi si Jeff dan Elon. Kita akan kembali ke cerita toko pertama tadi. Kita mau berandai kita adalah pemilik dari toko Shopee Mall yang tadi, yang memiliki review 11.400 yang tadi. Dan kita sedang mempertimbangkan untuk menambahkan varian. Mungkin kita terima permintaan dari customer service, info dari customer service atau admin yang pegang chat, bahwa banyak sekali customer yang mencari size tambahan. Jadi ada customer yang menanyakan size 38, size 40, contohnya. Dan saat ini kita sedang mempertimbangkan nih, kita mau nambah size 38 dan 40 nggak ya? Tetapi kita masih ragu bisa menambahkan penjualan atau enggak.
dan seberapa besar penambahan penjualan ini. Untuk hal ini, kita akan kembali lagi ke Shopee. Kita harus mencari toko yang memiliki varian produk yang mau kita tambahkan tadi. Kita akan cari lagi celana chino hitam. Dan kita scrolling, kita maunya mencari Shopee Mall, karena harapannya Shopee Mall itu punya penjualan yang besar, dan juga stok mereka lebih stabil, dan juga ukuran mereka lebih berstandar. Kita ketemu salah satu, kita coba cek. Ini juga salah satu Shopee Mall, memiliki penjualan yang sangat besar. Kita coba cek apakah ada varian yang kita mau. Oke, kita ketemu toko ini memiliki size 38 dan 40 yang kita ingin cari. Oke, jadi apa yang kita lakukan? Kita akan mendata review dari toko ini, masuk lagi ke dalam Google Sheet yang sedang saya kerjain tadi, yang sedang kita kerjain tadi. Oke, toko ini memiliki review yang sangat besar, 249.000 review. Dan kita mau tahu masing-masing size ini kontribusi terhadap review itu, terhadap total itu ada berapa banyak. Oke, kita akan data satu-satu ke dalam Google Sheets. Kita akan bikin, ini yang kita, ini yang baru. Oke, tetap sama ukuran seperti ini, tetapi dia ada 38 dan 40. Dan reviewnya coba kita lihat, 28 ada 27.300 review. A few moments later. Oke, datanya sudah selesai. Angka di sini totalnya adalah 236.000 review. Sedikit berbeda dengan angka di toko Shopee. Walaupun angka saya sudah benar, mungkin ada sedikit penjualan yang sudah lama yang Shopee tidak bisa mengumpulkan data mereka. Tetapi saya asumsi data ini masih akurat. Saat ini kita memiliki review toko yang ada size 38 dan 40. Dan yang pengen kita tahu adalah seandainya kita menambahkan size 38 dan 40, kita mendapatkan penjualan berapa sih? Tetap menggunakan perbandingan yang simple. Kita ambil salah satu size yang kita sama-sama ada jadi patokan atau jadi dasarnya. Jadi contohnya kita mengambil size 36 jadi patokan. Oke? Dan kita lihat perbandingan 38 dan 40 terhadap 36 itu berapa persen sih? Kita akan bagikan size 38 terhadap size yang jadi patokan. 76%, artinya setiap 100 orang yang beli size 36, ada 76 orang yang beli size 38. Oke, coba kita hitung yang size 40, adalah 57%. Tetapi, kita jangan hanya ambil satu patokan, karena berbeda patokan yang kita ambil, kita mungkin akan mendapatkan hasil yang berbeda. Coba kita mengambil size 34 menjadi patokan. Size 38, kita bagi ke size 34. Artinya, setiap 100 orang yang beli size 34, akan ada 61 orang yang beli size 38. Oke, kita ambil size 40, kita bagikan juga ke 34, 46%. Oke, dan kita mesti tahu berapa sih penjualan kita per bulan untuk produk yang sekarang kita miliki ini. Berhubung ini peruntukannya adalah simulasi, maka kita akan cek penjualan produk ini di tokonya di Shopee. Tapi kalau teman-teman menggunakan ini untuk scale up produknya teman-teman, untuk menambah varian produknya teman-teman, teman-teman cukup menggunakan penjualan produk teman-teman. Karena kita pasti tahu dong total penjualan kita per satu produk ini secara total per bulan. Kita akan coba cek ke penjualan toko. Kita akan coba cek dari halaman terlaris. Kita lihat. Toko yang hanya sampai size 36 ini dia memiliki di sini penjualan 1.000 terjual per bulan. Kita coba urutkan. Dari sini sudah 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Aman untuk katakan produk ini memiliki penjualan 2.000 per bulan. Dari data Shopee kita ketahui bahwa penjualan produk ini hanya di platform Shopee satu bulan itu 2.000 pieces per bulan. 2.000 pieces. Kita harus tahu masing-masing size ini terjualnya berapa banyak. Kita sudah tahu bobot variannya, kita tinggal kalikan sales per bulannya ini ke bobot varian masing-masing. Oke. Dan seperti inilah konfigurasi penjualnya rata-rata per bulan. Satu bulan untuk ukuran 28 terjual segini, ukuran 30 terjual segini, dan seterusnya. Oke. Kalau kita menggunakan yang size 36 menjadi patokan, kita bisa menghitung size 38 rata-rata akan terjual berapa dengan mencerminkan dari data kompetitor tadi. Oke, coba kita kalikan. Kita ambil persentase ini, kalikan dengan size 36. Ketemu segini. Kalikan. Oke, kalau menggunakan size 36 jadi patokan,
Data ini mengatakan bahwa kalau kita menambahkan size 38 dan 40, kita rata-rata per bulan akan mendapatkan sales 229 dan size 40 171 pieces per bulan. Coba kita gunakan size 34 jadi patokan. Kalau kita pakai rumus yang size 34 jadi patokan, kita bakal dapat kurang lebih penjualan berapa besar sih? Oke, kali dengan size 34, kali dengan size 34. Oke, kalau kita gunakan size 34 jadi patokan, kelihatannya penjualannya lebih besar. Size 38 akan mendapatkan hasil 280, size 40 akan mendapatkan hasil 211. Karena ini adalah forecast atau prediksi, untuk prediksi kita selalu ingin menggunakan data yang lebih safety, angka yang lebih safety. Maka untuk sekarang kita akan gunakan ini menjadi patokan. Bagi teman-teman yang pengen menggunakan cara ini untuk menambahkan varian pada produk supaya meningkatkan penjualan, sebaiknya menggunakan beberapa patokan dan juga jangan hanya ambil data dari satu toko. Karena kita harus tahu bahwa data review dari toko ini adalah sebuah data di lapangan. Data di lapangan itu banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi, dan sebaiknya walaupun kita ambil data Shopee Mall, toko yang sudah mempunyai banyak review, kita sebaiknya juga mengambil 1, 2, 3 toko untuk jadikan perbandingan. Karena data ini bisa saja kadang-kadang meleset. Bisa saja toko mereka pernah mengalami kehabisan stok dalam waktu yang lama, sehingga reviewnya tidak akurat. Bisa juga mereka baru saja menambahkan varian tertentu, sehingga angka-angka variannya itu juga tidak akurat. Tetapi, kalau kita mengambil data dari beberapa toko, kita dapat membuat perbandingan yang lebih akurat, supaya kita bisa lebih pede dan kita mendapatkan data untuk menambahkan varian. Jadi, untuk toko yang memiliki 2000 sales per bulan ini, apabila dia menambahkan size 38 dan 40, dia berpotensi mendapatkan tambahan penjualan 229 pieces untuk size 38, dan size 40 171 pieces, yang dimana ini kalau kita cek harga produknya 120.000, kalau kita kalikan ini 100 dengan 120.000, dia akan dapatkan tambahan sebesar, ini dia tidak bulat ya, yang satu ini akan mendapatkan kurang lebih tambahan omset kurang lebih 48 juta. Hanya dengan menambahkan dua size ini ke dalam produknya, dan hanya di platform Shopee berpotensi menghasilkan tambahan omset sebesar 48 juta hanya di platform Shopee per bulan. Penambahan omset 48 juta per bulan ini lumayan besar, dan tentu saja tidak setiap toko apabila terapin tambahin dua varian ke dalam satu produk akan mendapatkan hasil yang sama. Semuanya tergantung dasar penjualan kamu saat ini dan varian baru yang akan kamu tambahkan ini seberapa dibutuhkan oleh customer-customer kamu. Karena 48 juta ini lumayan besar, mungkin akan saya jadikan judul di video yang satu ini. Video kali ini angka-angkanya lumayan banyak. Mungkin teman-teman udah mumet. Terima kasih udah nonton sampai sini. Mudah-mudahan terbantu, mudah-mudahan dapat mengurangi dead stock-nya teman-teman dan meningkatkan omset toko teman-teman. Bagi teman-teman yang merasa terbantu, jangan lupa like dan subscribe di channel aku ini. Dan bagi teman-teman yang pengen berlangganan surat kabar secara rutin dari aku, akan aku kirimkan email berupa surat kabar yang isinya tips-tips Shopee yang bagi saya penting dan mudah diterapin. Kamu bisa cek link di bawah ini untuk daftar, dan sama sekali gratis. Dan bagi teman-teman yang tertarik soal iklan Shopee dan pengen tahu lebih banyak tentang iklan Shopee, jangan lupa cek video aku yang sebelumnya.